Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya. Nah, baik, sebelum kita belajar terlebih dahulu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Permainan tradisional apa yang ada di rumahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Yang pertama namanya permainan benteng-bentengan. Di kelas 2 kalian sudah pernah memainkannya. Permainan benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebongan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, di sini kalian akan saling melawannya. Siapa yang tertangkap oleh pihak melawan atau tertawan dari kelompok 1 atau 2, maka kalian akan menjadi tertawan oleh kelompok tersebut. Contohnya, kamu kelompok 1 dan ternyata ketika kamu tertangkap, maka kamu akan menjadi kelompok 2. Nah, seperti itu anak-anak. Permainan benteng-bentengan. Nah, teman kalian di kelompok 1 harus berusaha melindungi bentengnya. Permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galahasin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini lapangan permainan gobak sodor berbentuk persegi panjang yang diberi garis. Nah, di sini akan ada dua tim, yaitu tim lawan dan tim yang menjaga. Nah, tim lawan harus lari dari depan sampai menuju garis belakang. Nah, tim lawan harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai garis belakang. Lalu, menjaganya bagaimana, Bu Guru? Ya, jangan sampai tim lawan sampai ke kotak berikutnya. Kalau kalian bisa menyentuh tim lawan, kalian berarti harus bertukar tim ya. Yang tadinya menjadi tim jaga, kalau tim jaganya bisa menyentuh tim lawan, maka tim jaganya bisa menjadi tim lawan. Nah, seperti itu permainan gobak sodor. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalian bisa mencari informasi tentang permainan tradisional di daerahmu. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari alat musik tradisional, seperti misalnya kendang, tifa, angklung, kecapi, dan yang lainnya. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keberagaman yang harus kita jaga.
Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki alat musik yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan telinga? Nah, kita ada 3 percobaan. Nanti kalian bisa melakukan percobaan di rumah masing-masing. Bagaimana bunyi langsung ke telinga kita? Lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi melalui udara. Adapun alat dan bahan, yang pertama selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dan yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Adapun tujuan yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan, yang pertama gelas plastik 4 buah. Yang kedua benang kasur, yang ketiga paku. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah salah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang kedelapan, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, kalian akan bisa membandingkan ketika kalian menggunakan benang kasur dan ketika anak-anak tidak menggunakan benang kasur. Apakah yang akan terjadi? Apakah suara bisa didengar ketika anak-anak menggunakan benang kasur? Dan apakah suara bisa didengar ketika anak-anak tidak menggunakan benang kasur? Selamat mencoba! Percobaan yang ketiga, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda cair. Alat dan bahan, yang pertama ember besar, yang kedua air, yang ketiga batu koral, yang keempat corong kecil. Adapun langkah kerjanya, yang pertama isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat bunyi yang merambat. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang merambat arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Adapun syaratnya, yang pertama, ada sumber bunyi. Kalau kalian berbicara, maka sumber bunyinya adalah kalian. Yang kedua, ada media penghantar. Tadi ketika kita berbunyi menggunakan telepon gelas plastik, yaitu ketika benangnya dilepas, kita tidak bisa mendengar. Kemudian, yang ketiga ada pendengar. Itu adalah syarat bunyi yang dapat didengar. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai pada pendengar dengan cara merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Yang keempat, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, itu merupakan sifat bunyi. Nah, dari percobaan tadi, ketika percobaan yang pertama menggunakan selang, itu media perantaranya adalah udara. Nah, ke percobaan yang ketiga, mendengar ketukan batu di ember yang berisi air, kita mendengarnya dari corong itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Percobaan yang kedua, kita melakukan percobaan dengan menggunakan gelas plastik dan benang kasur, itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media perantara udara. Nah, anak-anak, bunyi tidak dapat merambat melalui media tanpa perantara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Ruang hampa udara artinya ruangan tidak ada udaranya. Jadi otomatis bunyi tidak bisa didengar. Itu kalau kita berada di ruang hampa udara, bunyi akan jelas terdengar jika merambat melalui benda padat dan benda cair, dibandingkan bunyi merambat melalui udara. Sudah jelas kan anak-anak? Ya. Baik, demikian tadi penjelasan singkat dari Bu Guru. Nah, sekarang anak-anak waktunya berlatih. Selamat bekerja.